Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di sini dengan Nisari, PJJ Fikih Ibadah untuk kelas 3. Kali ini kita akan masuk bab yang kedua tentang sholat jamak dan qashar, video pembelajaran yang pertama. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman bagi kita semua. Baik, kita masuk materi pembelajaran hari ini, yaitu tentang sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir. Apa itu sholat jamak? Mari kita lihat pembahasannya berikut ini. Kita masuk ke pengertian jamak dan dalilnya. Jamak artinya kumpul atau gabung. Sholat jamak adalah dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu. Ya, dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu. Hukum sholat jamak adalah mubah. Mubah artinya boleh jika memenuhi syarat-syarat sholat jamak tersebut. Yang terakhir, sholat jamak merupakan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya yang kesulitan dalam melaksanakan ibadah sholat. Yang kemudian rukhsah ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membebani hambanya yang melaksanakan ibadah. Nah, rukhsah sendiri artinya adalah keringanan. Ya, jadi menggabung sholat ini diperbolehkan oleh Allah dalam keadaan atau kondisi-kondisi tertentu. Selanjutnya adalah dalil tentang sholat jamak. Ini dalil dari diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi, yang dimana dalilnya berbunyi dari Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah SAW dalam perang Tabuk, apabila matahari sudah tergelincir sebelum beliau berangkat, maka beliau menggabung zuhur dan asar. Tetapi apabila beliau berangkat sebelum tergelincir matahari, maka beliau takhirkan atau mengakhirkan zuhur hingga bertemu asar. Begitu pula maghrib, apabila matahari terbenam sebelum beliau berangkat, maka beliau menggabung maghrib dan isya. Tetapi apabila beliau berangkat sebelum matahari terbenam, maka beliau takhirkan maghrib hingga datang waktu isya dan menjamak keduanya. Nah, ini adalah hadis di mana ketika Rasulullah sedang dalam keadaan perang, yaitu namanya perang Tabuk. Nah, beliau menjamak sholat zuhur, asar, dan maghrib juga isya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Sholat yang boleh dijamak. Apa saja sholat-sholat yang boleh dijamak? Sholat yang boleh dijamak yang pertama adalah zuhur dan asar, dan yang kedua adalah maghrib dan isya. Sedangkan sholat subuh tidak dijamak atau tidak bisa digabung dengan sholat apapun, tidak bisa digabung dan harus dikerjakan sendiri. Oke. Kemudian sholat jamak dalam waktu pelaksanaannya ada dua. Waktu pelaksanaannya ada dua. Pertama sholat jamak takdim, dan yang kedua sholat jamak takhir. Sholat jamak takdim adalah mengumpulkan dua sholat fardu dan dikerjakan di waktu sholat yang pertama. Contoh, menjamak sholat zuhur dan asar, kemudian dikerjakannya pada waktu zuhur, pada waktu yang pertama zuhur. Lalu menjamak sholat maghrib dan isya dan dikerjakannya pada waktu maghrib, itu namanya jamak takdim. Sedangkan jamak takhir yaitu mengumpulkan dua sholat fardu dan dikerjakan pada sholat yang kedua. Contoh, menjamak waktu zuhur dan asar dan dikerjakannya pada waktu asar. Menjamak waktu maghrib dan isya dan dikerjakannya pada waktu isya.
Gitu ya anak-anak, bisa dipahami ya jamak takdim dan jamak takhir. Oke, hebat. Kita lanjut ke syaratnya. Jadi sholat jamak itu ada syaratnya ya, tidak bisa kita melaksanakan sholat jamak semau-mau kita ya, harus ada syaratnya. Syarat jamak takdim menurut sebagian ulama ada 3. Yang pertama, memulai dengan sholat yang pertama, zuhur atau maghrib. Ya, jadi harus pelaksanaannya jamak takdim itu di sholat yang pertama. Kalau zuhur sama asar di waktu zuhur, maghrib sama isya di waktu maghrib. Lalu ada niat ya, harus ada niat menjamak pada sholat yang pertama. Ya, apapun harus ada niatnya. Kalau tidak ada niatnya, tidak sah. Ya. Lalu berturut-turut antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua. Tidak ada jeda yang terlalu lama. Jadi begitu selesai melaksanakan sholat yang pertama, misalnya zuhur, selesai, salam langsung bangkit lagi, bangun untuk melaksanakan sholat asar. Tidak boleh ada jeda yang terlalu lama, bahkan untuk berwudu pun tidak, jangan dijeda ya. Jadi benar-benar kita masih dalam keadaan suci, lalu melanjutkan sholat yang kedua ya. Apalagi dijeda dengan main-main, misalnya kamu kemana dulu, habis itu baru sholat lagi yang kedua, itu namanya bukan sholat jamak. Baik. Kemudian syarat sholat jamak takhir. Ya, yang pertama niat mengakhirkan sholat yang pertama ya, mengakhirkan sholat yang pertama. Misalnya zuhur sama maghrib tuh diakhirkan zuhurnya, zuhur sama asar diakhirkan zuhurnya. Jadi selalu ada niat. Nah yang kedua, sudah ada niat mengerjakan sholat pertama di waktu yang kedua dan tidak ada maksud untuk meninggalkannya. Jadi benar-benar sudah diniatkan, oh ya nanti karena saya dalam perjalanan jauh tidak bisa ketemu masjid atau kesulitan dalam melaksanakan sholat, sudah ada niat mau dijamak, diakhirkan. Oke. Yang ketiga, nah untuk jamak takhir, meskipun waktunya di akhir, tapi diperbolehkan mengerjakan sholat yang pertama lalu yang kedua atau sebaliknya ya. Jadi kalau misalnya perbedaannya dengan jamak takdim, kalau jamak takdim dikerjakannya sholat yang pertama dulu, zuhur sama asar berarti zuhur dulu, maghrib sama isya maghrib dulu. Tapi kalau untuk jamak takhir boleh ditukar, boleh misalnya zuhur dulu baru asar, atau asar dulu baru zuhur. Ya, itu untuk jamak takhir. Boleh sebaliknya ya. Boleh zuhur dulu baru asar atau asar dulu baru zuhur. Nah, atau maghrib dulu baru kita isya atau dibalik isya dulu baru maghrib. Itu untuk jamak takhir diperbolehkan. Ya. Baik, bisa dipahami ya. Nanti dibaca-baca ulang lagi sambil kalian juga lihat bukunya. Kalau di buku keterangannya kan lebih lengkap. Baik. Kita lanjutkan. Sebab-sebab diperbolehkannya menjamak sholat. Nah ini adalah sebab-sebab Allah membolehkan kita menggabung-gabung sholat. Pertama yaitu dalam perjalanan jauh. Jaraknya itu 3 farsah atau 80,64 km. Jadi kamu kalau dalam perjalanan jauh ya, jaraknya itu sudah 80 km lebih, ya berarti diperbolehkan untuk menjamak. Lalu perjalanannya itu bukan untuk bermaksiat ya, dengan tujuan-tujuan yang baik ya. Itu pertama, boleh digabung-gabung sholatnya. Yang kedua yaitu dalam keadaan darurat ya, yaitu keadaan yang tidak memungkinkan sholat seperti biasa ya. Misalnya apa ya, darurat itu ya kayak dalam keadaan perang atau dalam bencana alam ya, ketika bencana alam. Yang ketiga hujan. Nah ini hujan diperbolehkan ya jika sudah berada di masjid nih, lalu turun hujan lebat sekali ya, maka diperbolehkan menjamak sholat secara berjamaah ya. Kenapa? Dikhawatirkan tidak bisa kembali lagi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah itu juga diperbolehkan ya. Seperti itu, hujan yang lebat. Kemudian sakit ya, sakit yang parah, yang lemah boleh menjamak sholat. Lalu wanita yang sedang istihadoh. Istihadoh itu adalah wanita yang menstruasinya berkepanjangan, haidnya berkepanjangan ya, lebih dari 15 hari. Jadi kalau susah untuk berwudu lagi, jadi diperbolehkan untuk menjamak sholatnya ya. Wanita yang sedang istihadoh, yang
menstruasinya berkepanjangan. Jadi karena terlalu sering berwudu itu menyulitkan, maka Allah memberikan rukhsah untuk menggabung. 5, karena takut, ya, ada sesuatu hal yang mengancam jiwa, ya, tadi seperti bencana alam atau peperangan. Lalu yang ke-6 adalah keperluan atau kepentingan yang sangat mendesak, ya. Di sini adalah jika seseorang ada sesuatu hal yang amat sangat tidak bisa ditinggalkan, ya, walaupun dia tidak dalam keadaan safar atau dalam perjalanan, ya, masih di sini di rumah atau di lingkungan sekitar, tapi ada hal yang tidak bisa ditinggalkan, maka menurut ijtima ulama atau beberapa ulama memperbolehkan untuk menjamak sholat seperti itu. Ya, kita ulang ya. Tadi apa? Perjalanan jauh, keadaan darurat, hujan yang lebat, lalu sakit, takut, dalam keadaan takut, dan keperluan kepentingan mendesak. Ya. Jadi kalau syarat-syarat ini misalnya ya kamu santai di rumah tapi males mau sholat, kamu jamak, nah itu tidak berlaku sholatnya ya. Karena syaratnya tidak masuk ke dalam ketentuan yang diperbolehkan menjamak sholat. Selanjutnya tata cara sholat jamak. Tata caranya itu sama seperti sholat biasa, hanya digabung saja dan niatnya berbeda. Ini adalah contoh ya, salah satu contoh niat sholat jamak takdim zuhur dan asar. Bunyinya bismillahirrahmanirrahim, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ilaihil asri adaan lillahi ta'ala. Ya, artinya saya berniat sholat zuhur 4 rakaat dijamak dengan asar karena Allah Ta'ala. Ini yang kedua, niat sholat jamak takdim, maghrib, dan isya. Usolli fardol maghribi salasa raka'atin majmu'an ma'ala isya'i lillahi ta'ala ya. Boleh pakai ilaihi, boleh pakai ma'al, sama saja. Saya berniat sholat maghrib 3 rakaat dijamak dengan isya karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, niat sholat jamak takhir, zuhur, dan asar. Bunyinya usolli fardol asri arba'a raka'atin majmu'an bizuhri jam'al takhiri adaan makmuman imaman lillahi ta'ala. Saya berniat sholat asar 4 rakaat di jamak takhir dengan zuhur, menjadi imam kalau kamu imam dan menjadi makmum kalau kamu jadi makmum. Pilih salah satu, jangan dua-duanya, karena Allah Ta'ala ya. Jadi kalau kamu jadi imam ya imaman, kalau jadi makmum makmuman. Kemudian niat sholat jamak takhir maghrib dan isya. Bunyinya usolli fardal maghribi salasa raka'atin majmu'an bil isya'i jam'at takhiri lillahi ta'ala. Saya berniat sholat maghrib 3 rakaat digabung dengan isya jamak takhir karena Allah Ta'ala. Nah, niatnya kan macam-macam nih ya. Kalau kalian bisa hafal niatnya, alhamdulillah, hebat, bagus sekali. Tapi kalaupun tidak hafal, kamu bisa berniat menggunakan bahasa Indonesia ya. Maksudnya niatnya dalam hati ya, nggak usah saya berniat, nggak begitu ya. Saya niat dalam hati, saya niat sholat jamaah takhir ya, zuhur digabung dengan asar karena Allah Ta'ala. Nah itu sudah masuk niat ya. Yang tidak boleh kalau tidak niat langsung sholat aja ya, harus ada niatnya dulu walaupun dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kalau bisa menggunakan bahasa Arab itu lebih bagus ya. Baik anak-anakku semuanya, kita sampai di penghujung video pembelajaran yang singkat. Nanti selanjutnya akan ada video pembelajaran kedua tentang sholat jamak qashar ya, sholat jamak digabung dan dipendekkan. Nanti akan ada di video pembelajaran kedua. Terima kasih yang sudah tertip PJJ. Seperti biasa akan ada penugasan melalui Google Form, dikerjakan dengan baik, disubmit, karena Misari ambil nilai dan absensi dari pengumpulan Google Form. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Thank you for watching. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.